Nah, berbicara tentang karya sastra, ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah kesusastraan Indonesia itu sendiri. Jadi, karya sastra ini adalah hasil ekspresi, buah pikir penulis yang memang sesuai dengan jiwa zamannya. Jadi, dengan kata lain, peristiwa sosial politik pada masa karya-karya itu ditulis dan diterbitkan, ini menjadi latar atau pijakan sebuah karya sastra. Dan di Indonesia sendiri kita mengenal sastrawan yang karyanya abadi. Sebutlah misalnya Pramoedya Anantatur, lalu Muchtar Lubis, lalu Chairil Anwar. Namun pernahkah kita mengenal nama Siti Ruqyah Kertapati? Sejauh mana perjalanan sejarah sastra menyebutkan namanya? Sastrawan perempuan yang terkenal dengan berbagai karyanya ini lahir di tengah gejolak periode revolusi dan namanya hilang dalam perjalanan sejarah kesusastraan Indonesia. Saya Samantha, inilah Jas Merah. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Nah, perkembangan kesusastraan ini sebenarnya dapat dilihat dalam pembabakan waktu. Jadi, pembabakan waktu dalam sejarah ini disebut periodisasi. Dan setiap periodisasi ini memiliki karakteristik sendiri. Jadi, misalnya seperti bentuk prosa, terus puisi, lalu ada angkatan, bahasa, norma-norma, dan latar belakang sosial misalnya, itu mempengaruhi masing-masing zaman. Nah, jadi untuk lebih jelasnya ini kawan-kawan dapat lihat buku Sejarah Sastra Indonesia. Jadi di situ juga dijelaskan berbagai pendapat para ahli misalnya terkait pembabakan waktu. Jadi pada periode 45 sampai 61 ini ada juga dikenal dengan sebutan angkatan 45. Dan masa-masa kemerdekaan Indonesia ini sebenarnya merupakan titik balik periodisasi sastra, di mana sebelumnya memang terkekang ya zaman penjajahan atau zaman pendudukan Jepang itu, zaman masa kolonial. Lalu menjadi bebas, dan pada periodisasi ini lahir generasi baru yang disebut angkatan 45 yang membedakan dari generasi sebelumnya. Jadi sebutlah nama Siti Ruqyah adalah salah satu sastrawan perempuan yang berpengaruh pada masa kemerdekaan. Jadi sebagai penyair, penulis cerita pendek, prosa, cerita anak, dan novel, karyanya ini disejajarkan dengan sastrawan laki-laki. Dan Ruqyah mendapat penghargaan sastra dari Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional tahun 1952 dengan kumpulan sajak dan cerpen yang berjudul Tandus. Di situ Ruqyah ini satu-satunya perempuan penerima penghargaan yang juga diterima oleh Pramoedya Anantatur, Uthoy Tatang, dan Muchtar Lubis. Nah, pertanyaannya ini ya, sebagai sastrawan yang berpengaruh pada masa itu, mengapa nama Ruqyah hampir-hampir tidak disebutkan dalam sejarah literasi sastra Indonesia? Padahal karyanya ini merupakan sumbangsih penting bagi kesusastraan Indonesia periode kemerdekaan. Jadi namanya tenggelam, karyanya dilarang dalam upaya menghancurkan ideologi komunis yang tumbuh subur di Indonesia. Jadi pergolakan politik Indonesia yang tidak mulus ini menghasilkan semacam konsekuensi politik di mana muncul wacana kesepakatan mana sejarah yang dihilangkan dan mana sejarah yang bertahan. Nah, pada era Soekarno ini ada perbedaan ideologi dan berbagai kepentingan politik ini semakin meruncing tajam, dan ini berbuntut pada persoalan kebudayaan juga. Namun kebudayaan Indonesia ini juga sedang mencari jati dirinya dalam proses dekolonisasi. Jadi sebenarnya siapa yang memiliki warisan budaya? Lalu dengan menatap Indonesia yang baru merdeka ini ada berbagai manifest lahir untuk pengukuhan diri sebagai pemilik kebudayaan. Jadi pada tahun 1950 ini ada deklarasi para seniman yang memunculkan surat kepercayaan gelanggang. Dan ini diinisiasi oleh Rifai Afin, Chairil Anwar, dan Asrul Sani. Dan surat ini sebagai bentuk sikap para sastrawan dan seniman yang menyatakan bahwa karya mereka ini berbeda dengan para pendahulunya. Dan mereka menyebut dirinya sebagai angkatan 45. Dan Ruqyah ini juga salah satu pendukung angkatan tersebut. Jadi surat kepercayaan gelanggang ini adalah bentuk deklarasi para seniman yang menyatakan bahwa budaya Indonesia adalah bagian dari budaya dunia.
Jadi memasuki tahun 1950-an ini memang berbagai lembaga kebudayaan baru di bawah panji-panji partai ini tumbuh subur. Nah, salah satunya ini Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1950. Dan mereka merespon adanya surat kepercayaan gelanggang. Jadi, pendek katalah, seniman Lekra ini mengkritik surat kepercayaan gelanggang yang mendeklarasikan bahwa rakyat adalah satu-satunya pencipta kebudayaan. Siti Ruqyah ini lahir tahun 1927 pada masa kolonial di Purwakarta. Jadi kalau kita lihat peta, Purwakarta ini sekitar 80 km dari Jakarta. Dan ketegangan yang terjadi di Jakarta setelah tentara sekutu datang mendarat ini membuat Purwakarta yang terletak tidak jauh dari Jakarta ini menjadi begitu strategis gitu. Apalagi ketika masa revolusi, kota ini nih jadi garis depan pertempuran, pemasok bahan makanan, dan sebagai tempat berlindung para prajurit. Jadi dari kota ini ada namanya Laskar Rakyat Jakarta Raya di bawah Komando Angkatan Pemuda Indonesia. Ini bertugas sebagai jalur komando dan menyiarkan program politik lewat pemancar radio. Jadi Laskar Rakyat Jakarta Raya Karawang ini memiliki afiliasi dengan Pemuda Sosialis Indonesia. Jadi perjuangan mereka ini salah satunya juga memberikan pendidikan politik di tingkat desa itu untuk memperkuat basis pertahanan di desa. Nah, di usianya yang masih 19 tahun, Ruqyah ini menjadi anggota Palang Merah di Purwakarta. Dengan bergabungnya Ruqyah di Palang Merah, dia juga bertemu dengan kelompok LRJR. Dari sinilah Ruqyah ini bertemu calon suaminya yang bernama Sidik Kertapati yang juga anggota LRJR. Nah, selama masa pendudukan Jepang, Ruqyah ini mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun dan kemudian mengajar di sekolah rendah perempuan di Purwakarta. Dan ia mulai aktif menulis sejak usia 19 tahun dan karya pertamanya adalah puisi yang dimuat dalam Gelombang Zaman. Jadi dia juga mulai menulis untuk majalah Godam Jelata yang salah satu pendirinya adalah Sidik Kertapati, yaitu calon suaminya yang juga anggota Laskar Rakyat Jakarta Raya. Jadi tahun 1949 Ruqyah juga mendirikan majalah Budaya Irama di Purwakarta. Dan Ruqyah juga menjadi koresponden dari Pujangga Baru dan juga menulis di Mimbar Indonesia. Ada novel yang diterbitkan, yaitu novel pertamanya ini berjudul Kejatuhan dan Hati yang disusun pada tahun 1950 dan terbit di edisi khusus Pujangga Baru. Dan beberapa tahun setelahnya ini Ruqyah berhasil menghasilkan sekitar 22 puisi, 6 cerita pendek, dan beberapa cerita anak. Jadi kedekatan Ruqyah ini dengan seniman dan aktivis kiri membawanya bergabung ke Lekra, tapi kita tidak tahu pasti kapan Ruqyah ini bergabung di Lekra. Jadi PKI, Partai Komunis Indonesia, juga mewadahi para penulis dengan mendirikan penerbit Yayasan Pembaruan. Dan kontributornya adalah orang-orang Lekra, termasuk Ruqyah. Nah, tahun 1952, Siti Ruqyah menikah dengan Sidik Kertapati, sehingga nama belakang yang disematkan adalah Kertapati, menjadi Siti Ruqyah Kertapati. Dan Sidik Kertapati ini merupakan anggota parlemen PKI dan mereka menetap di Jakarta. Dan pada tahun ini, tahun 1992 ini ya, karyanya Tandus yang berisi kumpulan sajak dan cerita cerpen ini akhirnya diterbitkan oleh Balai Pustaka. Tidak hanya itu saja, jadi kegemaran menulis ini juga membawanya pada dunia pendidikan anak. Jadi Ruqyah ini menjadi editor majalah Anak Cendrawasih dan rentang-rentang tahun setelah ia menikah ini, setelah tahun 1952, jadi sampai sekitar 1963 dan memiliki 6 orang anak ini, Ruqyah ini menghasilkan berbagai buku cerita anak dan puisi anak yang dikirimkan ke majalah Pustaka dan Budaya. Jadi Ruqyah juga menuliskan cerita rakyat untuk Balai Pustaka. Buku cerita anak yang diterbitkan ini antara lain Dongeng-dongeng Kutilang, Kisah Perjalanan Si Apin, Si Kakek Pengungsi, Si Rawon dan kawan-kawannya. Dan Ruqyah ini menulis juga beberapa puisi anak yang berjudul Pelak Laut,
kerbau, maju jalan. Bahwa benar karya-karya dan sumbangsi Rukiah ini dalam dunia sastra memang tidak diragukan lagi. Jadi keaktifannya akhirnya menelurkan banyak karya pada masa era Soekarno. Ini membawa Rukiah menjadi sastrawan perempuan yang berpengaruh. Jadi tahun 1959, namanya ini muncul sebagai anggota pimpinan pusat Lekra dan menjadi delegasi Lekra dalam himpunan sastrawan Jerman di Jerman Timur. Karena pada waktu itu Rukiah juga sempat belajar bahasa Jerman. Jadi tahun 1962, Rukiah ini juga bersama Pramudia Anantatur menyunting Lentera, menjadi editor Zaman Baru, yaitu sebuah jurnal kiri, dan editor di Api Kartini, yaitu jurnal organisasi negarawan. Dan beliau juga mengasuh majalah Anak Kutilang. Nah, karir menulis dan karir politiknya ini sebenarnya mengalami kebangkitan sebelum akhirnya ditangkap dalam upaya pemberangusan semua organisasi yang berhaluan kiri pada tahun 1965. Jadi namanya masuk dalam daftar hitam orang-orang komunis yang harus ditahan tanpa diadili. Sementara Sidik, suaminya, ini menjadi eksil saat melakukan kunjungan ke Cina dan tidak dapat kembali ke Indonesia. 6 orang anak Rukiah ini akhirnya dititipkan di anggota-anggota keluarganya. Jadi karya Rukiah ini seperti novel Kejatuhan Hati, Tandus, lalu kisah perjalanan si Apin ini benar-benar resmi dilarang beredar, dan keterlibatannya dengan komunis membawa namanya, buku dan karya-karyanya dihapus dari antologi sejarah sastra Indonesia. Jadi tidak banyak tulisan yang membahas biografi Rukiah. Nah, disertasi Annabel Gallop dari SOAS, School of Oriental and African Studies, ini menjadi salah satu referensi dengan judul The Work of Rukiah. Lalu tulisan Jerry Wirawan dalam jurnal Southeast Asian Studies dan disertasinya Sackford Bradley. Lalu baru-baru ini ada buku yang diterbitkan oleh Margin Kiri, yaitu sebuah bunga rampai biografi 10 penulis perempuan yang namanya terlupakan dan dilupakan. Jadi Rukiah ini bebas bersyarat pada tahun 1969 dengan syarat harus berhenti menulis dan tidak menerbitkan karyanya lagi. Jadi keluarganya diawasi, dimonitor, dan diancam. Ini adalah sebuah tindakan pembungkaman yang dilakukan pada masa rezim Orde Baru. Jadi akhirnya selama bisa bersatu kembali dengan anak-anaknya, ya Rukiah menerima syarat tersebut. Dan untuk membiayai hidupnya dan anak-anaknya, Rukiah ini menjahit, menyulam, dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Jadi ketika kita membaca karya-karya Rukiah, ini kita seakan menyelam kompleksitas yang memang dialami wong cilik pada masa revolusi. Wong cilik orang-orang rakyat jelata ya pada masa revolusi. Jadi penggambaran latar pada Tandus ini dapat digunakan untuk melihat peristiwa yang terjadi pada masa itu, peristiwa sosial. Jadi di tengah perjuangan gerilyawan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, ada sosok-sosok perempuan yang dinarasikan dalam cerpen karya Rukiah ini juga digambarkan sebagai perempuan berdaya. Walaupun akhirnya kembali lagi ditegaskan bahwa perempuan akhirnya tetap pada posisi subordinat dan inferior. Jadi melihat revolusi kemerdekaan yang terjadi, ini sebenarnya hanya mengubah status merdeka, tapi tidak pada relasi gender yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Jadi Rukiah dan karyanya ini adalah inspirasi. Walaupun pada akhirnya ia dihadapkan untuk memilih antara esensi dirinya, tulisan-tulisannya, atau keluarga tercintanya. Dalam suratnya pada Annabel yang menulis tentang disertasi Rukiah, ini Rukiah menyatakan bahwa Rukiah ini dalam keputusasaannya dan ketakutannya memilih mengesampingkan ego dan memohon kepada pemerintah untuk dikembalikan bersama anak-anaknya dalam kondisi apapun. Peristiwa Pasca 65 ini memberikan dampak yang cukup signifikan dalam perkembangan karya sastra Indonesia. Dan nama Rukiah ini hanya salah satu nama dari sekian daftar hitam nama tokoh perempuan yang ditangkap dan diadili tanpa proses pengadilan. Akhirnya,
Nama Siti Ruqyah Kertapati yang begitu terkenal pada masanya, pada masa era kemerdekaan, hilang dalam antologi sejarah sastra Indonesia. Hingga pada akhir hayatnya tahun 1996, ia berhenti menulis sama sekali. Saya Samantha, sampai jumpa di Jas Merah selanjutnya.